Oke bro, kita lanjut dengan teknik-teknik tantra. Manusia itu berwajah Janus, hewani sekaligus ilahi. Hewani adalah bagian dari masa lalunya, ilahi adalah bagian dari masa depannya, dan ini menciptakan kesulitan. Masa lalu telah berlalu, tidak ada lagi, hanya bayangannya yang masih ada. Dan masa depan tetaplah masa depan, belum datang, itu hanya mimpi, hanya kemungkinan. Dan di antara keduanya ada manusia, bayangan masa lalu dan mimpi masa depan. Dia bukan keduanya dan dia adalah keduanya. Ia adalah keduanya, karena masa lalu adalah miliknya, ia adalah hewan. Ia adalah keduanya, karena masa depan adalah miliknya, ia bisa menjadi ilahi. Dan ia bukan keduanya, karena masa lalu sudah tidak ada lagi, dan masa depan belum ada. Manusia ada sebagai ketegangan antara keduanya, apa yang telah ada, dan apa yang bisa terjadi. Hal ini menciptakan konflik, perjuangan terus-menerus untuk mewujudkan, untuk menjadi sesuatu. Dalam arti tertentu, manusia tidak ada. Manusia hanya selangkah dari hewan menuju keilahian, dan selangkah lagi tidak ada. Ia pernah ada di suatu tempat, dan akan ada di suatu tempat, tetapi saat ini ia tidak ada di manapun, hanya menggantung di udara. Jadi, apapun yang dilakukan manusia, apapun yang aku katakan, ia tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasakan kepuasan, karena dua eksistensi yang sangat bertolak belakang, bertemu dalam dirinya. Jika hewan merasa puas, maka yang ilahi merasa tidak puas. Jika yang ilahi merasa puas, maka hewan merasa tidak puas. Sebagian dari dirinya selalu merasa tidak puas. Jika dirimu bergerak ke arah hewan, dengan cara tertentu, dirimu memuaskan sebagian dari keberadaanmu. Tetapi segera dalam kepuasan itu, muncul ketidakpuasan, karena bagian yang berlawanan, masa depanmu, justru bertentangan dengannya. Kepuasan hewan adalah ketidakpuasan terhadap kemungkinan masa depanmu. Jika dirimu memuaskan kemungkinan ilahimu, hewan memberontak, ia merasa sakit hati. Ketidakpuasan yang pasti muncul dalam dirimu. Dirimu tidak bisa memuaskan keduanya, dan memuaskan yang satu, yang lain tidak puas. Aku ingat satu anekdot. Seorang penggemar mobil sport tiba di gerbang Mutiara, dan Sonco Petrus menyambutnya. Ia datang dengan Jaguarnya, dan hal pertama yang ia tanyakan kepada Sonco Petrus adalah, apakah ada jalan raya yang indah di surga? Sonco Petrus berkata, ya, mereka memiliki jalan raya yang paling indah, tetapi ada satu kesulitan, di surga mereka tidak mengizinkan mobil. Si pecandu kecepatan berkata, kalau begitu, surga bukan untukku. Kalau begitu, tolong atur agar aku dikirim ke tempat lain. Aku ingin pergi ke neraka. Aku tidak bisa meninggalkan Jaguarku. Maka, demikianlah yang telah diatur. Ia sampai di neraka, ia sampai di gerbang neraka, dan setan menyambutnya serta berkata bahwa ia sangat gembira melihatnya. Ia berkata,
kamu sama sepertiku, aku juga pecinta jaguar. Si pecandu kecepatan berkata, baiklah, berikan aku peta jalan rayamu. Setan menjadi sedih. Ia berkata, Tuan, kami tidak punya jalan raya di sini, itu tidak masuk akal. Inilah situasi manusia. Manusia berwajah seperti Janus, makhluk ganda, terbelah dua. Jika dirimu memuaskan satu hal, maka sesuatu akan membuat bagianmu yang lain frustrasi. Jika dirimu tidak memuaskannya, maka bagian yang lain akan merasa tidak puas. Selalu ada sesuatu yang kurang. Dan dirimu tidak bisa memuaskan keduanya, karena keduanya sangat bertolak belakang. Dan semua orang melakukan hal yang mustahil ini, mencoba melakukan ini, untuk mencapai kompromi di suatu tempat, sehingga surga dan neraka bisa bertemu, sehingga tubuh dan jiwa, yang lebih rendah dan yang lebih tinggi, masa lalu dan masa depan, bisa bertemu di suatu tempat, dan mencapai kompromi. Kita telah melakukan itu selama banyak kehidupan. Itu belum terjadi, dan itu tidak akan pernah terjadi. Seluruh upaya itu tidak masuk akal, mustahil. Teknik-teknik yang dibahas di sini tidak bertujuan untuk menciptakan kompromi dalam dirimu. Teknik-teknik ini dimaksudkan untuk memberi dirimu transendensi. Teknik-teknik ini tidak dimaksudkan untuk memuaskan yang ilahi terhadap yang hewani. Itu tidak mungkin. Itu akan menciptakan lebih banyak kekacauan dalam dirimu, lebih banyak kekerasan, lebih banyak pergumulan. Teknik-teknik ini tidak dimaksudkan untuk memuaskan hewanimu terhadap yang ilahi. Teknik-teknik ini hanya dimaksudkan untuk melampaui dualitas. Teknik-teknik ini tidak ditujukan untuk hewani maupun untuk yang ilahi. Ingatlah, itulah perbedaan mendasar antara agama lain dan tantra. Tantra bukanlah agama, karena agama pada dasarnya berarti untuk yang ilahi melawan yang hewani. Jadi setiap agama adalah bagian dari konflik. Tantra bukanlah teknik perjuangan, melainkan teknik transendensi. Tantra bukanlah untuk melawan yang hewani, bukan untuk yang ilahi. Tantra menentang semua dualitas. Tantra sebenarnya bukan untuk mendukung maupun menentang. Tantra hanya menciptakan kekuatan ketiga di dalam dirimu, pusat keberadaan ketiga, di mana dirimu bukan hewani maupun ilahi. Bagi Tantra, titik ketiga itu adalah Advait. Titik ketiga itu adalah non-dualitas. Tantra mengatakan, dirimu tidak bisa mencapai yang satu dengan berjuang melalui dualitas. Dirimu tidak bisa mencapai titik non-dual dengan memilih satu hal dalam perjuangan dengan dualitas. Pilihan tidak akan membawamu ke yang satu. Hanya kesaksian tanpa pilihan yang bisa. Ini sangat mendasar bagi Tantra, dan karena itu Tantra tidak pernah benar-benar dipahami dengan benar. Tantra telah mengalami kesalahpahaman yang panjang, dan sudah berlangsung selama berabad-abad. Karena saat Tantra mengatakan bahwa Tantra tidak menentang hewani, dirimu mulai merasa seolah-olah Tantra mendukung yang hewani.
Dan saat Tantra mengatakan bahwa Tantra tidak mendukung yang ilahi, dirimu kemudian mulai berpikir bahwa Tantra menentang yang ilahi. Sebenarnya, Tantra adalah untuk kesaksian tanpa pilihan. Jangan bersama yang hawani, jangan bersama yang ilahi, dan jangan ciptakan konflik. Kembalilah, keluarlah, ciptakan celah antara dirimu dan dualitas ini, dan jadilah kekuatan ketiga, sebuah kesaksian, dari mana dirimu bisa melihat yang hawani dan yang ilahi. Aku katakan kepadamu, bahwa yang hawani adalah masa lalu, dan yang ilahi adalah masa depan, dan masa lalu dan masa depan saling bertentangan. Tantra ada di saat ini. Ia bukan masa lalu maupun masa depan. Tetaplah hanya berada di saat ini, janganlah menjadi bagian dari masa lalu, dan janganlah mendambakan masa depan. Janganlah mendambakan masa depan, dan janganlah terkondisikan oleh masa lalu. Jangan biarkan masa lalu menjadi beban, dan janganlah membuat proyeksi apapun di masa depan. Tetaplah berada di saat ini, di sini saat ini, dan dirimu akan melampauinya. Maka dirimu bukanlah yang hawani maupun yang ilahi. Bagi Tantra, menjadi seperti itu berarti menjadi Tuhan. Menjadi seperti itu, dalam keberadaan di saat ini, di mana masa lalu tidak berhubungan, dan masa depan tidak tercipta, dirimu bebas, dirimu adalah kebebasan. Teknik-teknik ini tidak religius dalam pengertian ini, karena agama selalu bertentangan dengan yang hawani. Agama menciptakan konflik. Jadi jika dirimu benar-benar beragama, dirimu akan menjadi skizofrenia, dirimu akan terpecah. Semua peradaban agama adalah peradaban yang terpecah. Mereka menciptakan neurosis, karena mereka menciptakan konflik batin. Mereka membagi dirimu menjadi dua, dan satu bagian dari dirimu menjadi musuh. Kemudian seluruh energimu terbuang, untuk melawan diri sendiri. Tantra tidak religius dalam pengertian itu, karena Tantra tidak percaya pada konflik, atau kekerasan apapun. Dan Tantra mengatakan, jangan berkelahi dengan diri sendiri. Sadarilah saja. Jangan agresif dan bersikap kasar pada diri sendiri. Jadilah saksi, pengamat. Pada saat menyaksikan, dirimu bukanlah keduanya, kedua wajah itu menghilang. Pada saat menjadi saksi itu, dirimu bukanlah manusia. Dirimu hanya ada. Dirimu ada begitu saja. Dirimu ada tanpa label apapun. Dirimu ada tanpa nama apapun. Dirimu ada tanpa kategori apapun. Dirimu ada tanpa menjadi siapapun secara khusus, kesucian sederhana, makhluk murni. Teknik-teknik Tantra ditujukan untuk makhluk murni itu. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.